Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Mangidov Sitorus dengan NIM 1930 2020 8018. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi materi kimia yaitu bilangan kuantum dari bahan ajar kelas 10. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Sebelum kita lanjut ke pengertian bilangan kuantum, menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom sebagai pusat massa yang memiliki muatan positif dan muatan negatif, sedang elektron bergerak di sekitar inti menurut lintasan-lintasan tertentu. Elektron-elektron dalam atom hanya dapat menempati lintasan-lintasan tertentu dan dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, tetapi tidak dapat berada pada sembarang kedudukan. So, what is a quantum number? Oke, bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang dimiliki oleh suatu elektron. Dalam atom akan memberikan gambaran tentang keadaan tenaga elektron tersebut. Keadaan elektron dalam suatu lintasan dapat ditunjukkan oleh 4 macam bilangan kuantum yang dimilikinya, yaitu 1. Bilangan kuantum utama dengan simbol N, kedua, bilangan kuantum azimut dengan simbol L, ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan simbol M, keempat, bilangan kuantum spin dengan simbol S. Now, what is explanation of the first quantum number? Oke, bilangan kuantum utama dengan simbol N menggambarkan besarnya tingkat tenaga yang dimiliki oleh satu elektron dalam atom. Yang kedua, hubungan antar impuls putar dan gerakan suatu elektron dalam suatu tingkat tenaga atau lintasan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Jika N, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu adalah bilangan kuantum utama yang mengkuantisasi impuls putar gerakan elektron dalam suatu lintasan. Yang ketiga, bilangan kuantum ini juga melukiskan besarnya ukuran lintasan elektron dalam atom atau jarak inti elektron. Lintasan dengan N sama dengan 1 disebut lintasan di kulit K. Lintasan dengan N sama dengan 2 disebut lintasan di kulit L. Lintasan dengan N sama dengan 3 disebut lintasan M, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama juga menyatakan ukuran dan tingkat energi orbital. Selanjutnya, memiliki nilai bilangan bulat positif, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, semakin besar nilai N, semakin besar ukuran orbital, atau semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital dari inti atom. Dan yang terakhir, nilai N menunjukkan kulit atom. The second explanation. Oke, bilangan kuantum yang kedua adalah azimut dengan simbol L. Bilangan kuantum ini diberi lambang L dan dikenal pula sebagai bilangan kuantum orbital. Bilangan kuantum azimut memberikan gambaran tentang kuantisasi impuls putar gerak elektron dalam suatu lintasan. Yang ketiga, menggambarkan tingkat energi elektron pada subkulit. Yang keempat, suatu tingkat tenaga dalam bilangan kuantum energi akan memiliki sejumlah sublintasan, di mana masing-masing sublintasan akan memiliki bilangan kuantum azimut yang berbeda. Harga bilangan kuantum azimut dimulai dari 0, 1, 2, 3, atau rumus N dikurang 1. Subkulit elektron itu ada subkulit S atau sub, yang kedua P atau principal, ketiga D atau diffuse, yang keempat F atau fundamental. Elektron pada subkulit S yaitu L sama dengan 0. Elektron pada subkulit P, L sama dengan 1. Subkulit D, L sama dengan 2. Dan elektron pada subkulit F, L sama dengan 3. Sebelum kita lanjut ke bilangan kuantum yang ketiga, kita harus tahu prinsip of Bohr. Yang pertama, pengisian elektron dalam atom berlangsung menurut urutan tingkat tenaga orbital-orbital atom. Yang kedua, urutan tingkat tenaga orbital-orbital atom adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan seterusnya. The third explanation. Oke, bilangan yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini mempunyai lambang M. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan arah orbital elektron.
Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orbital pada subkulit elektron. Yang keempat, bilangan kuantum magnetik menunjukkan adanya beberapa sub-sub lintasan yang sama sebagai penyusun suatu lintasan. Berikut adalah tabel penjelasannya. Kita harus tahu larangan daripada Pauli yang menyatakan bahwa dalam suatu atom tidak boleh ada dua elektron atau lebih yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Yang kedua, kalau ada dua elektron memiliki N, L, dan M yang sama, maka mereka harus mempunyai spin berlawanan. Dua elektron semacam ini disebut berpasangan. Oke, bilangan yang keempat yaitu bilangan kuantum spin dengan simbol S. Penjelasannya, di samping bergerak mengelilingi inti elektron-elektron dalam atom berotasi, sehingga akan menimbulkan impuls putar rotasi elektron. Impuls putar ini besarnya juga berkuantisasi. Jika S sama dengan positif setengah, disebut bilangan kuantum spin positif. Positif setengah berarti bahwa rotasi elektron searah dengan rotasi atom keseluruhan, sedangkan bilangan kuantum negatif atau negatif setengah berarti bahwa rotasi elektron berlawanan dengan rotasi atom secara keseluruhan. Penjelasan selanjutnya menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Jika arah rotasi searah jarum jam dengan nilai S sama dengan positif setengah, dan dalam orbital dituliskan dengan tanda panah ke atas atau berlawanan jarum jam. Jika arah jarum jam nilai S sama dengan negatif setengah, maka orbital dituliskan dengan tanda panah ke bawah.